Kami peneliti dari Universitas Indonesia dan Monash University dari Australia melakukan penelitian di Citarum sejak tahun 2020. Penelitian ini membangun pilot project di Desa Padamukti dan Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Tim peneliti bersama Satgas Citarum Harum dengan didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bandung melakukan kegiatan penelitian dan membangun ekowisata Citarik di kedua desa tersebut. Kedua desa tersebut menjadi pilot project yang akhirnya dijadikan etalase Citarum. Penelitian kami menemukan bahwa Desa Padamukti dan Desa Cibodas sangat ideal untuk dijadikan pilot project etalase Citarum Harum. Yang pertama, adanya dukungan dari pemerintah desa. Dalam hal ini saya sangat mendukung untuk pembangunan ekowisata untuk tahap kedepannya. Dalam pembangunan untuk selanjutnya, Bapak bisa koordinasi dengan saya. Takutnya ada yang ini ada komplain apa-apa. Siap untuk pemerintah desa mendukung, tokoh masyarakat juga mendukung, Pak RW RT mendukung, tokoh masyarakat juga mendukung adanya ekowisata. Alhamdulillah untuk dari kepala desa atau pemerintahan, pemerintahan desa atau Pemdes, dusun sama rengang itu saya udah beri sosialisasi, silahkan datang ke tempat itu ya, yang mau dibikin itu ekowisata, udah sosialisasikan sama pemerintah. Yang kedua, masyarakatnya sangat terbuka dengan ide baru dan perubahan-perubahan, sehingga menyebabkan usulan-usulan untuk perbaikan ke depan diterima dengan tangan terbuka. Sama-sama mulai dari sekarang sampai ke depan harus bisa menggali potensi atau rahasia-rahasia alam yang belum kita sentuh. Kita harus bisa, ayo kita sama-sama lah. Orang-orang sini bisa di seni dan budayanya itu bisa dikatakan aktif gitu. Mungkin saya bisa nunjukin lah gitu. Malah saya juga punya produk babil gitu ya. Mudah-mudahannya aja disukai gitu. Yang ketiga, dari sudut transportasi, aksesibilitas untuk mencapai kedua desa sangat mudah. Bisa dengan kendaraan umum, kereta api, bahkan juga kereta api cepat. Dan yang keempat, lingkungan dan alamnya yang indah. Sungai Citarik mengelilingi kedua desa, sawah yang hijau menghampar luas, dan gunung biru mengelilingi kedua desa. Udaranya sangat sejuk dan bersih. Terakhir, semangat masyarakat desa Padamukti dan Cibodas untuk berkembang luar biasa. Mereka berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka dengan membuat berbagai makanan dan minuman dan produk-produk yang bisa dijual. Banyak UMKM yang siap untuk berkembang dan maju. Ibu pribadi, karena ibu termasuk UKM bimbingan, mungkin ibu udah luas pemasarannya melebihi mereka-mereka yang belum gitu ya, yang di desa ini. Tapi saya juga pingin mereka yang belum seperti ibu, pingin membawa mereka untuk bisa maju gitu loh. Untuk membangun etalase Citarum Harum, kami tim peneliti dari kampus bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat desa memulai mengumpulkan data dan informasi terbaru, melakukan survei, melakukan wawancara, in-depth interview, diskusi, berpartisipasi bersama-sama masyarakat. Dari tim sosial, kami sudah melakukan pendataan terkait kondisi geografis, demografis, kesehatan, aturan pemerintah, dan juga regulasi yang terkait. Sama itu, kami juga sudah melakukan riset sosial dan tentunya berkoordinasi dengan dinas dan pemerintahan terkait. Tentu ini perlu dilakukan karena kami harus memenuhi 12 kriteria etalase Citarum Harum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sejalan dengan rencana aksi Satgas Citarum Harum mengikuti Perpres nomor 15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum. Dari tim sosial,
kami juga sudah melakukan feasibility studies, yang mana kita membahas mengenai ekowisata, ekonomi sirkuler, dan juga living lab. Konsolidasi juga sudah dilakukan dengan warga desa berkaitan dengan pengelolaan sampah, ekowisata, dan juga branding untuk desa itu sendiri. Selain itu, kami juga sudah melakukan pemetaan UMKM untuk menunjang potensi bisnis dan juga ekonomi supaya lebih berkembang dari potensi yang ada di desa. Oh ya, situ ya. Oke. Jadi di sisi lain untuk mendorong potensi kedua desa tersebut benar-benar terasa manfaatnya langsung ke masyarakat, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kemudian tercipta lingkungan yang sehat. Riset kami menemukan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan dicari solusinya. Jadi yang pertama terkait pengelolaan sampah. Jadi terlihat di kedua desa tersebut masih banyak bertumpuk dan kemudian muncul TPS-TPS liar. Kita masih ada pembuangan terbuka gitu ya. Kalau di sini yang jelas banget itu di Cibodas dan Padamukti ada di TPS Mekar Mukti, di mana memang masing-masing desa membuang ke sana. Tidak ada pengangkutan rutin dari DLH. Di sana mereka berusaha mengelola sampah dengan pengetahuan mereka sendiri, di mana semua kalangan masyarakat, baik itu dari RT, ketua RT ya, ketua RT, ketua RW, sampai dengan Karang Taruna ikut turut serta mengumpulkan sampah. Hanya saja memang sampai saat ini mungkin kawan-kawan belum mendapatkan informasi tentang bagaimana mengolah sampah itu dengan lebih baik gitu ya, supaya sampahnya tidak hanya dibakar ataupun kemudian kalau setiap musim hujan terpaksa mengeluarkan dana lagi untuk dipindahkan ke TPA. Saya rasa kekuatan modal yang sangat kuat bahwa di sana masyarakatnya sudah ada kemauan dan pengen supaya desa mereka sendiri bersih. Pendekatan sosial juga perlu dilakukan untuk mengubah perilaku warga desa supaya bisa memanfaatkan fasilitas pengolahan sampah tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menemukan bahwa pengolahan air limbah juga diperlukan karena selama ini masih dibuang secara sembarangan gitu, sehingga menjadi persoalan karena mencemari sungai yang jelas, kemudian juga mencemari sawah dan daerah produktif lainnya. Dan itu juga kalau berdasarkan data dari Pemprovnya dibilang hampir sekitar 90% lebih layak. Tapi sebetulnya layak itu bukan yang paling atas, yang ada lebih atas lagi adalah aman. Nah, yang aman ini syaratnya adalah ada septic tank, kemudian dia dirawat septic tanknya, misalnya dikuras setiap 2 atau 3 tahun sekali, kemudian juga aksesibel. Sedangkan tip yang ada sebagian besar di di lokasi ini adalah ya ada septic tanknya tapi tidak aksesibel, kemudian dikuras juga nggak pernah. Nah, kalau nggak pernah dikuras itu bisa jadi dia air limbahnya merembes keluar dan mencemari tanah di sekitar. Jadi yang ketiga berkaitan dengan sumber daya air. Memang kedua desa ini relatif kekurangan terhadap sumber air bersih. Setiap sumur-sumur dangkal warga itu kualitas airnya kurang baik. Juga dari sisi penyediaan air untuk irigasi relatif belum terpenuhi secara baik. Terbukti dari produksi hasil pertanian, terutama persawahan di kedua desa ini, itu sangat sedikit dan hanya bisa panen rata-rata 1 tahun hanya 1 kali, padahal normalnya bisa 2-3 kali. Kedepannya kami akan merancang secara terintegrasi infrastruktur yang ada di kedua desa tersebut untuk mendukung kegiatan warga yang ada di desa dan untuk menjawab semua persoalan yang tadi disebut. Untuk itu, kalau kita mau menjadikan kedua desa tersebut adalah desa ekowisata dan menjadikannya etalase Citarum, maka semua persoalan sampah, air limbah, dan sumber daya air terkait harus dikelola dengan baik. Para turis tidak akan tertarik datang ke lokasi desa ekowisata kalau kemudian daerahnya itulah kotor dan bau. Dengan demikian, mari kita bersama menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan dan air limbah sembarangan. Mari memilih dan memilah sampah agar lingkungan bersih, warga sejahtera,
dan ekowisata bisa kita wujudkan bersama.